Halo sahabat Coaching Talk dimanapun Anda berada, senang sekali saya Aisyah masih bisa menemani sahabat Coaching Talk pada kali ini di channel Dunia Leadership Coaching. Oke sahabat Coaching Talk, sekarang pada sesi kali ini nih kita akan ditemani oleh coach kita. Kita sapa dulu yuk coach kita pada hari ini. Halo Coach Aditya Mijaya. Halo, apa kabar, Halo Aisyah? Coach, baik. Coach Adit gimana nih kabarnya hari ini? Baik juga, Eh, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Coach ya. Baik, Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini agendanya kemana nih, Coach? Agendanya tadi pagi aja sih ke kantor imigrasi, Untuk panjang sore paspor. hari ini? Oh, berpanjang paspor. Kalau sore ada agenda kemana-kemana lagi nggak nih, Coach Adit nih? Ya nanti agak sorean ada acara ini apa rapat meeting lah. Oke, produktif banget ya, Coach ya. Banyak agenda yang harus dilaksanakan. Mantap banget, Coach Adit. Oke, Coach. Hari Iya, ini kita mau membahas nih, Coach. Topik kali ini tentang 4 strategi closingkan prospekmu. Keren banget ya, Coach, ya, hari ini. Maksudnya gimana sih, Coach? Emang kita harus memiliki strategi ya untuk mengclosingkan prospek? Atau gimana ini, Coach? iya, Maksudnya? ya. Jadi mengclosingkan prospek. Jadi gini, teman-teman ya. Kita jualan itu kan pasti ada prospek ya. Kayak Iya. orang istilah prospek itu atau leads definisinya adalah orang-orang yang memang tertarik gitu ya dengan produk kita atau dengan jasa kita gitu. Tertarik tapi belum tentu beli gitu ya. Iya, oke, Coach. Ya kan masih tertarik gitu. Kalau belum tertarik tapi mereka itu cocok dengan produk kita, berarti itu namanya ini ya target market kita gitu ya. Tapi eh, kalau dia sudah tertarik, nah itu baru namanya prospek. Tanda-tanya tertarik apa sih tanda-tandanya gitu ya? Macam-macam ya, tergantung bisnis modelnya teman-teman nih. Kalau misalnya mereka nelfon, tanya-tanya tentang produk kita gitu ya, eh, macam-macam sampai ketanya ke harga pula gitu ya. Sebetulnya mereka tuh sudah tertarik gitu ya. Kamu atau dia mungkin lihat-lihat di Facebook kita atau di sosial media kita, bisa tanya-tanya juga di sana, mereka tuh tertarik. Tapi kalau cuma sekedar dia di sosial media like gitu ya belum tentu tertarik ya. Mereka hanya like aja tapi belum ada effort usaha lebih gitu ya. Kita melihat usaha mereka kalau tertarik itu pasti kan bukan hanya sekedar like tapi mungkin dia DM kita atau bertanya di komen gitu ya. Kalau di sosial media. Kalau toko misalnya, kalau toko ya mereka orang-orang yang datang masuk ke toko Anda lihat-lihat gitu ya, itu udah menunjukkan ketertarikan. Kalau cuman lihat-lihat di luar aja, window shopping mungkin belum ya. Tapi kalau udah masuk ke toko, nah itu teman-teman harus bisa sensitif nih, harus peka bahwa ini orang dia tertarik nih dengan produk kita. Itu Oh, adalah oke. mereka-mereka yang tertarik. Tapi Berarti, apakah semua tertarik itu benar-benar beli? Kita kan belum tahu ya. iya Misalnya yang betul. datang ke toko setiap hari misalnya 100 orang, apakah 100 orang itu beli produk kita? Belum tentu. Iya, belum tentu. Mungkin dari 100 orang itu hanya 10 orang yang beli, berarti apa tuh? Ya, dari 100 hanya 10 orang, jadi hanya sepersepuluhnya ya, atau Iya, konversinya berapa? 10 10% persen ya, ya. Iya, Pak. yang beli. Nah, tadi judulnya ini kan mengatakan bahwa meningkatkan, apa tadi judulnya? 4 strategi closingkan prospekmu. Ya, jadi apa strategi apa saja kah yang bisa membantu mengclosingkan prospek ya, yang sudah datang 10 orang, 100 orang ini supaya bisa closing gitu ya. Iya, Dari betul 10 banget. orang bisa naik 15, 20, 25 kan itu ya harapannya ya. Ya, berarti Oke, kalau gimana, Mbak? iya Pak, dari pembahasan tadi yang Bapak sampaikan, berarti orang tertarik itu kalau sudah mulai bertanya-tanya gitu ya Pak ya. Kalau cuma datang saja, Betul. lihat-lihat, itu cuman lihat-lihat. Tapi kalau ada komunikasi antara pembelinya dan ada yang Hmm, ditanyakan, berarti sudah ya. ada ketertarikan begitu ya Pak Adit ya. Ya, jadi ya orang datang ke toko tuh ada level-level ya. Misalnya cuma ngeliat-ngeliat dari luar aja, ya kalau yang nggak tertarik ya lewat-lewat aja di toko ya, gitu ya. Lewat aja gitu, melewati toko kita tanpa menoleh. Kalau yang sudah mulai tertarik mungkin dia ngelihat di jendela gitu ya, window shopping gitu. Yang masuk, lihat-lihat, itu juga pasti yang lebih tertarik lagi.
Yang sampai nanya-nanya itu udah lebih tertarik lagi. Jadi ada level-levelnya di mana itu masing-masing ada strateginya gitu ya. Oke, oke Coach. Berarti karena udah tahu nih maksudnya nih ketertarikan itu yang seperti apa sih? Kita boleh langsung mulai aja nih Coach ke strategi yang pertama dalam mengclosingkan prospek itu yang seperti apa sih Coach? Udah pada menunggu nih teman-teman di sini. Ya, oke, ini yang paling simpel ya. Tadi kita bicara adalah misalnya toko tadi ya. Kalau toko tentunya bagaimana supaya mereka tuh apa ya? hmm, Ketika mulai bertanya-tanya ke kita gitu ya, bagaimana kita menjawabnya yang standar, yang jelas gitu ya. Jadi Mm-mm. harus ada skripnya nih teman-teman. Buatkan skrip sales gitu ya, sales script gitu. Dari mulai dari mulai menjawab, dari mulai menyapa, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemungkinan pertanyaan-pertanyaan apa yang biasanya mungkin ditanyakan itu harus ada skripnya gitu ya. Mm-mm. Kemudian keuntungan-keuntungan produknya, kemudian bagaimana kalau mereka ada keberatan handling objectionnya itu dibuat skrip gitu ya. Jadi Oke. penjaga tokonya siapapun itu yang pagi, yang siang, yang sore mungkin berganti-ganti gitu ya. Tapi cara menangani customernya seragam gitu Hmm. ya. Dan perlu harus di training ya kalau udah ada skrip yang udah bagus di training. Ya tentunya skrip itu nggak mungkin bisa mengcover seluruh 100% skenario yang terjadi ya Iya gitu Pak, ya. betul. Minimal 80% itu dibuat skrip, 20%-nya mungkin hal-hal baru nanti diserahkan mungkin ke atasannya yang bisa handling gitu ya. Tapi Hmm. dibuat skrip yang jelas gitu. Nah itu strategi paling simpel kalau toko sih. Mungkin sama juga ya dengan sosial media. Kalau sosial media kalau udah mulai DM, udah mulai komen pertanyaan-pertanyaannya, jadi di awal kita sudah harus to restart dulu, meliskan kemungkinan-kemungkinan pertanyaan apa sajakah yang akan ditanyakan mereka dan bagaimana menjawabnya, bagaimana apa ya, mengcounternya gitu ya. Kalau ada keberatan-keberatan, nah itu kita harus ada skripnya. Jadi juga kita apa ya, bisa menjawab dengan standar dan apa cepat gitu. Ya, terutama kalau di sosial media DM, ya jawabnya harus cepat sih. Salah satu pentingnya juga itu ya. Oke. Karena orang mungkin setiap detik tuh bisa berubah ya. Kalau dia udah tertarik nih, dia nanya, tapi baru dibalas sejam kemudian dia udah nggak tertarik lagi gimana? Iya bener Bisa banget Coach. berubah gitu. Jadi harus cepat-cepat dibalas Oke. gitu ya. Karena momennya jangan sampai hilang. Tentu dengan balasan ya tentu juga dengan skrip yang bagus gitu ya. Oke. Ya Saya tergantung juga jenis produknya gitu ya. Tadi kan ada yang hmm, bilang kue basah ya. Tentu produknya kue basah ini skripnya berbeda dengan jualan alat misalnya alat kesehatan gitu ya. Atau jualan minuman juga pasti berbeda. Setiap produk berbeda-beda gitu. oke Itu. Coach. Berarti emang harus menyiapkan skrip ya. Bagaimana sih seorang pemiliki usaha itu memiliki cara penyampaiannya, cara menjawabnya, kemudian apa hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan kayak misalkan ada customer yang mengatasi keberatannya, kok harganya mahal? Berarti kita harus menyiapkan jawaban yang sesuai dengan Oh produk kita gitu ya, Pak ya. ya, Hmm. betul. Gitu. Oke, berarti ini adalah strategi yang pertama dalam mengclosingkan prospek ya. Teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan di strategi pertama ini boleh banget di chat di kolom komentar. Nanti akan dibahas oleh Coach Adit. Oke, setelah kita mengetahui nih Coach nih, setelah kita memiliki skrip dalam menjualan dan diantaranya menyiapkan jawaban-jawaban bagi customer yang ingin bertanya, selanjutnya itu apa hal apa lagi yang harus dipersiapkan dalam strategi mengclosingkan prospek nih coach? Yang kedua adalah ini nanti hubungannya dengan yang strategi ketiga dan keempat ya, tips ketiga dan keempat. Tips kedua ini adalah kita harus menentukan target market kita siapa, niche Hmm, market kita siapa, gitu ya. Ya idealnya kita mau produk kita itu dibeli oleh siapapun kan gitu ya, iya betul. ya kan? Kita maunya sih ya tadi kue basah, ya mau dong dibeli siapapun gitu ya. Kalau perlu semua 100% orang yang lewat di depan toko saya tuh beli gitu. Iya. Ya maunya kayak gitu idealnya gitu ya. Atau seluruh Indonesia kalau perlu beli gitu. Ya itu pengennya kayak gitu. Tapi kalau mau kayak gitu berarti kan biaya marketingnya mahal gitu ya. Yang bisa menjangkau seluruh Indonesia TV misalnya gitu ya. TV itu kan biaya marketingnya mahal ya untuk memperkenalkan produk kita. Mau nggak mau kita harus menggunakan
strategi untuk menentukan target market. Jadi target market itu apa sih? Gitu ya. Target market itu adalah siapa sih orang yang sebetulnya cocok dan membutuhkan produk kita. Gitu. Intinya sih itu ya, simpelnya itu ceruk pasar gitu ya. Ceruk pasar atau target market, niche market itu eh, orang-orang yang memang grup orang-orang yang memang betul-betul cocok dan membutuhkan produk kita gitu ya dan akan beli dari kita. Itu adalah target market. Oke. Ya, Berarti caranya kita, bagaimana menentukannya? Ya, iya simple coach, ya. bagaimana itu coach? Ya, kalau yang sudah punya tadi balik lagi ke toko ya. Kalau toko, tentunya teman-teman selama ini sudah bisa harus meliskan dulu nih gitu ya. Selama sebulan mungkin 80% pengunjung Anda tuh siapa sih? Mhm. Harus mulai meliskan gitu. Dari sisi mungkin usia, jenis kelamin, pekerjaan, profesi, penghasilan gitu ya. Terus mereka lewat di toko Anda tuh di jam berapa gitu ya. Kalau perlu lokasinya, lokasi mereka tinggal, lokasi mereka berkumpul, hobi mereka apa, baca buku apa, itu paling detailnya itu. Tapi kalau yang paling simpelnya adalah tadi ya, mereka lewatnya tuh di jam berapa, usia mereka dari range berapa ke berapa, dari kelamin mereka dari berapa ke berapa, ya pekerjaan, profesi, penghasilan mereka mungkin gitu ya. Kalau kalau mungkin kalau kue bahasa mungkin penghasilan ya kita nggak terlalu ini ya range-nya ya. Tapi kalau yang memang jual produk-produk yang cukup mahal gitu harganya ya tentu ini penghasilan akan pengaruh ya menjadi juruk pasar. Nah dari situlah teman-teman ini gitu ya tahu nih target market siapa gitu ya. Oh ternyata 80% orang yang beli dari saya itu ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak-anak sekolah mungkin anak SMA SMP gitu ya harus jelas. Itu yang menjadi target market. Kalau perlu tanya ke mereka, kalau udah gitu, apa sih membuat mereka tertarik untuk beli gitu di kita, gitu ya. Apakah dari rasanya, kalau kue dari bentuk tokonya atau macam-macam ya. Jadi nggak hanya sekedar dari produknya aja loh bisa, gitu ya. Jadi tokonya, tokonya, rasanya, harganya, variasinya, oh macam-macam deh alasannya, gitu ya. Eh, Desainnya, wah desain produknya, gitu ya, yang bisa menarik minat mereka, gitu ya. Nah, itu uh, adalah target market Anda. Karena nanti setelah itu strategi kedua dan ketiga dan keempatnya ini nyambung gitu. Oke. Berarti gimana kita harus menentukan target market yang sesuai dulu ya coach ya. Dari Betul. siapa sih yang membeli produk kita ini, kalangan usia berapa, terus kita harus mengetahui alasannya dia mengapa menyukai produk kita. Kalau misalkan ada hal-hal Ya, keunikan tersendiri kan bisa kita ini lagi ya coach ya, kita kembangkan lagi ataupun betul. lain-lainnya. Kita bisa Berarti manfaatkan ya. iya, betul. Ini penting banget ya, Coach ya. Berarti kita harus memiliki Betul, data-data calon prospek kita itu dong, Coach, target market kita. betul, betul. Karena kalau misalnya Hmm. kita nggak punya target market, ujung-ujungnya apa? Perang harga. Oh, sama Produk, kompetitor lain gitu ya, Coach ya. iya. Hmm. Sesama penjual telur gitu misalnya, ya perang harga aja akhirnya. Jadi komoditi kan, jadinya produk kita tuh nggak ada sesuatu yang berbeda gitu ya, yang tidak ada sesuatu yang bisa menarik minat ceruk pasar tertentu sehingga kita akhirnya mainnya perang harga gitu, berdarah-darah gitu ya. Hmm. Nah, sebetulnya target market ini kalau kita punya target market ya, mereka adalah orang-orang yang akan beli dari kita tanpa kita perlu perang harga gitu. Karena kita sudah ada target market kita. Oke. Ya simpelnya misalnya saya nih punya bisa saya bisa memproduksi atau membuat suatu obat dirawat. Mm-mm. Saya harus tahu target marketnya siapa, apakah untuk seluruh orang Indonesia obat dirawat ini gitu ya. Ya saya tentukan misalnya usia, oh orang dirawat itu usianya berapa sampai berapa sih gitu ya, jenis kelaminnya mungkin gitu, kemudian nanti pekerjaan mereka apa, mungkin masih sekolah, masih kuliah, itu harus jelas. Karena Oke. dari situ kita tempat mereka ngumpul biasa di mana gitu ya. Oh di kampus ya. Oh ternyata bisa aja kita mentargetkan obat jerawat
khusus untuk ibu-ibu yang masih ibu-ibu muda misalnya. Bisa jadi ya, kita nggak tahu ini sengaja nih saya ngomong. Biar tampil awet muda, tampil cantik gitu ya coach ya. Nah, gitu kan, tentu Hmm, target market mereka, kita kan tahu tempat mereka berkumpul. Bener. Kalau ibu-ibu muda yang masih punya bayi, mungkin di posyandu gitu ya, iya tempat iya. kumpulnya gitu ya, atau di sekolah PAUD gitu ya. Nah, jadi disitulah tempat kita bisa mentargetkan untuk kita jual. Hmm, Jelas gitu. Tapi kalau nggak punya target, wah saya mau seluruh Indonesia beli, siapapun cocok nih. Emang sih obatnya cocok gitu buat siapapun gitu kan. Tapi gimana memarketkannya kalau kayak gitu? Ya kalau kita punya dana marketing yang tidak terbatas ya besar. kita bisa pasang di TV gitu ya, Iya coach atau pasang benar. di sosial media, dipasang di Facebook yang mahal-mahal yang berbayar gitu loh. Tapi kan nggak semua kita bisa punya dana khusus untuk itu kan. Iya. Coba gimana? Ada pertanyaan? Mhm. Halo, kalau ada teman-teman yang ingin ditanyakan nih sesuai dengan topik kita, strategi closingan prospek. Tadi kan strategi pertama udah ya coach ya, gimana kita membuat skrip dalam menjawab, skrip dalam menjual. Oke, yang kedua menentukan target market nih, berarti memang harus jelas target market kita siapa. Kalau nggak Ya, jelas, bingung kita ya coach ya dalam menentukan, dalam iya, menawarkan ke siapa-siapanya. iya gitu. Bahkan script dengan target market juga pengaruh loh, ada hubungannya. Misalnya target marketnya ibu-ibu, Mm-mm. ya. Skripnya menyapanya kan pasti beda dong. Halo Bunda apa gitu ya. Iya Karena kalau coach, anak-anak remaja mungkin manggilnya halo kakak. kakak gitu Iya. kan. Ya itu kan hal-hal yang remeh-remeh sebetulnya ya. Tapi Mm-mm. sebetulnya itu bisa semakin mendekatkan mereka gitu. Hmm. Cara ngomongnya, gaya bahasanya. Kalau sama ibu gaya bahasanya skripnya jangan gaya bahasa yang eh, ini ya, yang gaul gitu ya. Terlalu gaul mereka nggak suka mungkin ya. Mungkin gaya bahasanya yang lebih ke cocok dengan gaya dunia mereka, gaya bahasanya. Hmm. Berarti Eh, membuat bukan hanya isi skripnya, tapi gaya bahasa skripnya hmm, juga harus bisa pengaruh. berarti dari skrip itu bisa membuat kenyamanan si calon customer itu ya coach ya. Kalau udah nyaman kan Betul. berarti ada Lebih kesempatan buat mudah closing lebih ya, cepat ya coach ya. lebih mudah mereka untuk memutuskan membeli gitu. Oke, wah menarik banget pembahasan hari ini. Oke coach, sebelum kita lanjut ke strategi yang ketiga, saya mau ada info dulu nih untuk sahabat coaching talk pada kali ini ya coach ya. Kita take a break sebentar. Boleh. Saya sambil Oke, ngopi juga. halo sahabat Coaching Talk pada kali ini. Terima kasih untuk sahabat Coaching Talk yang sudah join nih di rekaman kita hari ini. Saya ingin memberikan informasi yang menarik nih untuk sahabat Coaching Talk. Mungkin sahabat Coaching Talk yang hari ini pada join nih di Zoom kita kali ini, salah satunya atau semuanya adalah orang-orang yang sedang melakukan di usaha penjualan. Pasti sahabat Coaching Talk pernah merasakan hal-hal seperti ini nih, seperti memiliki bisnis offline atau online, tapi kok pembelinya sepi ya. Padahal kita tuh udah tahu dan sudah banyak banget prospeknya. Tapi kenapa ya tidak bisa closing dan sulit banget rasanya ya? Kira-kira apa yang salah nih, sahabat-sahabat? Apakah sistem marketingnya? Apakah cara penjualannya? Apakah target marketnya? Atau mungkin cara konversinya yang salah? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang suka mengganggu pikiran para penjual-penjual ya khususnya yang memiliki usaha-usaha nih. Nah, di sini corporate consulting bisa menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan para owner ataupun pebisnis yang memiliki usaha offline atau online dan temukan jawabannya di kelas sales conversion. Dipastikan prospekmu pasti jadi pembeli. Nanti teman-teman apa sih yang dapat dipelajari di materi kelas sales conversion ini? Teman-teman nanti akan mempelajari tentang sales funneling dari mulai definisi, bagian dari sales funneling, pengujian dan pengukuran, dan funnel scorecard. Nah, kalau teman-teman bingung sales funneling itu apa, nah nanti itu bisa ditanyakan di kelas sales conversion yang akan dibawakan oleh Coach Aditya. Terus juga teman-teman akan mempelajari tentang penjualan. Apa sih penjualan itu? Ada 4 jenis penjualan yang teman-teman harus ketahui juga. Kemudian ada keyakinan yang harus ada dalam penjualan. Jadi dalam menjual itu kita tuh harus yakin ya tentunya ya dalam menjualkan produk-produk kita. Terus juga teman-teman akan mempelajari tentang proses penjualan di mana formula dalam penjualan, terus ada proses penjualan old versus new. Nah, ini unik banget nih, ada penjualan old versus new maksudnya apa kan?
Kemudian ada proses bertanya. Nah, ini seperti di strategi yang pertama tadi ya udah disampaikan sama Coach Adit, dan ada berbagai strategi penjualan lainnya yang bisa diterapkan pada usaha teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut lagi. Fasilitas apa sih yang nantinya akan teman-teman dapat? Tentunya teman-teman akan mendapatkan worksheet pelatihan, sertifikat, dan teman-teman akan dimasukkan ke dalam grup dan bisa diskusi seumur hidup dengan coach di corporate consulting. Jadi kalau ada suatu problem-problem yang teman-teman alami dengan penjualan tentang bisnisnya, teman-teman bisa diskusi di grup tersebut. Terus teman-teman juga akan mendapatkan akses rekaman selama 3 bulan dan teman-teman bisa free sit-in di kelas tersebut. Jadi maksudnya free sit-in ini adalah kalau teman-teman mengikuti kelas ini, di kemudian hari Corporate Consulting mengadakan kelas yang sama dengan judul yang sama, teman-teman bisa sit-in dengan gratis tanpa dipungut biaya apapun. Nah, kapan sih pelatihan ini diadakan? Teman-teman harus catat tanggalnya. Acara ini akan diadakan di tanggal 12-13 September di jam 15.30 sampai dengan 17.30 live via Zoom. Dan ini adalah pengajarnya yaitu Coach Aditya Amijaya PCC, di mana Coach Adit ini adalah seorang pengusaha dan eksekutif, coach dengan pengalaman lebih dari 2.100 jam melakukan coaching, kemudian juga tertera dengan professional certificate dari International Coach Federation, dan pengalaman organisasi profesi menjadi program direktur ICF Jakarta di tahun 2016 sampai 2018 dan menjadi Presiden Elect ICF Jakarta Chapter 2019 sampai dengan 2020. Dan Coach Aditya ini adalah terakreditasi dalam ICF Mentor Coach dan sekaligus member dalam ICF Global. Nah, teman-teman, untuk investasi normalnya ini biasanya diadakan di 599.000 untuk harga normalnya per orang. Namun di corporate consulting, tenang saja teman-teman, tidak usah khawatir karena bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan, yang ingin ikut kelas tentang sales conversion, yang ingin menjadikan prospek-prospek itu menjadi closing, teman-teman cukup membayar seharga Rp297.000 saja per orang. Untuk teman-teman yang ingin mendaftar sekarang bisa menghubungi saya di WhatsApp di nomor 0812 8214 1910. Saya ulangi sekali lagi di nomor 0812 8214 1910. Oke, terima kasih. Oke, Coach, kita lanjut lagi nih ke strategi yang ketiga. Teman-teman di sini sudah pada menunggu nih, Coach. Boleh dilanjut, silakan. Baik. Strategi ketiga adalah kita harus punya USP, ya, Unique Selling Proposition. Itu adalah salah satu cara strategi yang sangat efektif untuk bisa meningkatkan jumlah pembeli, gitu ya. Iya. Mereka tertarik sama kita karena apa? Gitu ya, karena ada USP. USP itu apa? USP itu adalah apa ya? eh, Keunikan apa sih yang produk kita tawarkan kepada mereka? Gitu. Hmm. Jadi kita bisa menawarkan kelebihan dan keuntungan apa yang unik ya dari produk kita yang Hmm. membedakan kita dengan kompetitor. Jadi tidak perlu perang harga seperti saya tadi bilang ya. Hmm. Jadi USP itu USP yang sukses itu ya, USP yang ideal itu sebagai kayak apa sih? Ya tentunya harus yang benar-benar unik ya, yang memang yang tidak bisa ditiru oleh kompetitor kita gitu ya. Hmm. Dan tentu harus menarik untuk target pasar Anda gitu ya. Jadi gunakan USP ya yang memang menarik target marketnya. Kalau target market adalah ibu-ibu muda tadi misalnya gitu, apa sih yang membuat mereka tertarik gitu ya? Tentu beda dong dengan bapak-bapak misalnya atau dengan anak-anak SMA gitu ya, hal yang menarik gitu. Walaupun produknya mungkin sama gitu ya. Hmm. Kemudian mungkin juga bisa sesuatu yang dibicarakan terus oleh orang-orang. Jadi USP itu sesuatu yang memang dibicarakan oleh orang-orang banyak, yang intinya nggak mudah ditiru deh ya. Jadi Hmm. kalaupun ditiru itu akan membuat kompetitor tuh susah gitu loh, menyusahkan mereka atau jadi yang pokoknya nggak update gitu loh. Jadi eh, sesuatu yang terus kita inovasi, jadi mereka selalu ketinggalan gitu loh, dalam Hmm. hal ini. Itu adalah unique selling gitu ya, proposition. Jadi unique selling proposition ini harus mengarah pada mungkin bisa ke harga ya, ke pelayanan kita mungkin ya, nggak mesti ke produknya, mungkin ke pelayanan kita juga ya, ke mutunya, ke jumlah, variasi, eksklusivitas dan lain-lain. Hmm.
Jadi kalau misalnya itu sih harga sebetulnya sih kalau bisa sih jangan dulu ya. Yang penting ke mungkin ke mutu, jumlah yang bisa kita provide, variasi produknya kita bisa provide, eksklusivitasnya kah gitu ya. Kayak misalnya kan kayak produk-produk Apple itu kan dia kayaknya mengutamakan eksklusivitas ya. Pelayanan kita gitu ya. Ya, dan juga yang sesuatu yang bisa mengisi kekosongan di pangsa pasar. Gitu loh. Yang bisa mengisi kekosongan di pangsa pasar. Contoh tadi, eh, produk makanan basah. Apa sih kekosongan yang di pangsa pasar gitu ya, yang bisa kita isi dari ini gitu ya, produk makanan-makanan basahnya Anda. Kan banyaknya penjual makanan ini ya, penjual penjualan apa makanan basah ya, jajanan pasar gitu ya. Apa yang membedakan dengan Anda gitu ya? Kue bolunya bedanya apa gitu ya? Atau dadar gulungnya yang membedakan apa mungkin gitu ya? Bisa jadi kekosongan di pangsa pasar macam-macam nih. Anda mau fokus kemana kalau tentang kesehatannya kah? Ya mungkin dibuat produk-produk yang memang tidak mengandung pengawet kah atau apa gitu yang rasanya tetap enak tapi juga nggak ada gulanya. Bisa nggak ya? Nggak ada gula tapi rasanya tetap enak gitu ya. Gitu. Itu sesuatu yang memang mengisi kekosongan di pangsa pasar Anda. Terus fokus juga pada apa USP ini harus fokus pada satu ceruk pasar tadi gitu ya. Yang sudah Anda tetapkan di strategi kedua ya atau di Iya. tips kedua tadi. Jadi dia nyambung. Jangan eh, fokus pasarnya ke arah A gitu ya, ke utara fokus pasarnya tapi USP kita ngarahnya ke selatan gitu. Nggak ada Hmm. hubungannya ya, saling bertentangan gitu. Bingung nanti. Ya. Jadi nggak nyambung. Jadi harus laras antara ceruk pasar yang mau kita dapatkan dan USP yang kita tawarkan ke mereka. Hmm. Oke, Coach. Itu ya ada strategi yang ketiga ya. Iya. Misalkan Ada tadi kan pertanyaan belum? ada, Coach. Dari saya sendiri. Yang ketiga itu kan ada unique selling proposition ya. Di mana kita tuh harus Mm-mm. memiliki hal keunikan sendiri di produk kita ya, Coach ya. Gimana sih caranya Ya, mendatangkan kreativitas ataupun ide-ide baru? Apakah kita harus melihat kompetitor kita terlebih dahulu, Coach, untuk kita menginovasikan ataupun kita menghasilkan suatu produk yang baru? Itu gimana, Coach, ya, caranya? ya. Kalau kayak gitu namanya saya sebutnya ATM ya, amati tiru modifikasi. Oke. Termasuk kita mengamati keunikan mereka dan kita modifikasi sesuai dengan ceruk pasar yang mau kita targetkan gitu ya. Itu yang paling simpel. Yang paling kompleks ya tentu dengan teknik coaching ya, agar mereka tuh bisa menemukan keunikannya tersendiri gitu. Bisa melalui survei juga, macam-macam sih, survei gitu ya. Tadi seperti misalnya yang datang selama sebulan ini pembeli di toko Anda itu kita survei gitu ya. Baik itu dari sisi jenis kelaminnya apa segala macam. Kemudian kita tanya, mengapa sih Anda beli dari kita gitu ya? Apa yang membuat Anda beli dari kita? Terutama orang yang sudah datang beli dari kita tuh lebih dari 2 kali, 3 kali ya. Yang repeat beli ke kita gitu. Kalau baru sekali doang mungkin cuma oh pengen tahu aja gitu kan jawabannya kan gitu biasanya ya. Tapi kalau yang sampai 2 kali, 3 kali datang ini pasti ada sesuatu yang berbeda nih gitu kan. Iya, Coach, Oh mereka benar. mau bela-belain sih beli lagi dari kita gitu kan. Nah itu mungkin di situ kita bisa menemukan keunikan kita yang selama ini kita tidak sadari gitu loh. Tapi ternyata mereka mereka suka itu gitu. Jadi pakai survei, paling simpel pakai survei sih. Gitu ya. Paling paling maaf, ATM survei ya paling ribet ya dengan coaching juga gitu ya. Itu sih Mbak. Ya, Berarti penting banget ya, Coach, ya, dalam kita mensurvei, kita lihat nih kompetitor kita, terus kita amati, kita modifikasi, kita tiru. Dengan situ akan ada muncul ide-ide kreatif ya, Coach, ya. Tapi kalau misalkan betul. produk kita yang baru ini kurang banyak minatnya dari orang-orang, berarti tidak sesuai dengan target market kita, sesuai dengan Bisa strategi yang jadi, kedua itu ya, Coach, ya. bisa jadi ya. Perlu tentu perlu ada analisa juga ya, Hmm. evaluasinya yang dalam. Salah satunya itu, mungkin memang targetnya kita tidak salah mentargetkan ini ya ke pasar yang salah atau ke market yang salah atau ke ceruk pasar yang salah atau memang skripnya ini belum bagus skrip jualannya Balik lagi ke dari awal berarti ya, Coach, atau ya. nggak ada USP.
Oke, ya berarti kan? memang dari awal harus diperhatikan dan harus berkesinambungan semuanya gitu ya Coach ya. Ya, jadi nyatakan USP Anda dengan jelas, spesifik, yang compelling, compelling itu yang menarik minat gitu ya, membuat orang, aduh, gua kalau nggak beli ini goblok gua gitu ya, yang Hmm. berdampak gitu ya. Ya kalau contoh nih, kalau Anda nyatakan unique selling position Anda, misalnya toko mengatakan staff kami bersahabat, itu USP bukan? Bukan. Ya iya ya, bisa ditiru semua orang ya. Kita bisa Iya. kita bisa mengajarkan staff kita bersahabat gitu kan, mau toko manapun gitu ya. Mm-mm. Toko yang bersih dan rapih itu USP nggak? Enggak juga semuanya bisa menerapkan ya Coach ya. Iya, itu kan. Ya pilih yang Hmm. sesuatu yang nggak bisa ditiru gitu ya. Oke, wah menarik banget ya. Nah, untuk teman-teman nih, sahabat coaching, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh banget nih. Langsung saja ditulis di kolom Mm-mm. komentar, mumpung ada Coach Adit nih yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat coaching talk yang sedang menjalani bisnisnya. Oke, saya Ya. ini dulu ya Coach ya, saya bacakan lagi dari awal tentang strategi-strategi apa Mm-mm. saja, karena kan ada sahabat coaching talk yang baru bergabung nih. Saya bacakan ulang. Jadi yang pertama itu tadi Coach Adit sudah mengemukakan. Yang pertama itu dalam melakukan strategi closingkan prospek, yang pertama harus membuat script sale. Apa sih script sale itu? Script sale itu adalah bagaimana seorang penjual ataupun penjaga toko ataupun bisnis yang sedang kita jalani, kita memiliki dalam memberikan pertanyaan, menjawab seperti apa, kemudian kita harus merespon dengan baik, kemudian hal-hal apa saja sih yang bisa membuat nyaman customer kita, di mana kita harus memiliki script-script tersebut. Yang kedua, strategi yang kedua, tadi Coach Adit sudah menyampaikan, kita harus menentukan target market kita siapa. Jadi kita memiliki usaha bisnis itu, kita harus memiliki targetnya siapa nih, kepada usia anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, ataupun siapa nih target marketnya supaya tidak salah dalam menjualkan produk kita tentunya. Yang ketiga ini adalah USP, yang unique selling proposition, di mana produk yang kita jual itu harus memiliki keunikan tersendiri dari kompetitor-kompetitor. Nah, tadi juga Coach Adit sudah menyampaikan ya, gimana kita bisa melakukan ATM. Itu adalah teknik yang seru banget ya Coach Adit ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Itu kayaknya emang perlu dicoba sih untuk para pebisnis-pebisnis yang sedang melakukan usaha ya Coach ya. Karena kayaknya memang penting kita tuh harus memodifikasi produk-produk kita gitu ya Coach ya. Hmm, oke. Setelah dari misalkan kita sudah memiliki keunikan, bisa nggak Coach keunikan itu tuh tidak bertahan dengan lama. Jadi cuman oke, ada yang beli banyak gitu di waktu kita melaunchingkan produk tersebut, tapi di bulan-bulan berikutnya down lagi. Kalau seperti itu bagaimana Coach? Ya, ya itu perlu dianalisa ya. Mm-mm. Eh, Artinya USP-nya nggak begitu kuat nih gitu ya. Hmm. Kita harus cek lagi nih, survei lagi gitu ya. Apa yang membuat mereka tuh akhirnya kok tidak bertahan lama gitu ya untuk kembali ke kita. Biasanya bisa jadi USP kita udah ditiru oleh orang lain gitu ya, sehingga mereka akhirnya beralih ke eh, apa ke orang lain ya. Bisa jadi karena itu gitu ya. Atau bisa jadi sudah nggak cocok lagi dengan ceruk pasarnya gitu Oke. ya. Jadi ceruk pasarnya sudah punya ada keinginan yang berbeda gitu ya. Bisa Hmm. jadi loh. Gitu. Jadi memang ini selalu harus diupdate terus ya. USP juga Oh. kayaknya mesti harus diupdate terus gitu. Tapi juga ya nggak setiap bulan juga ya. Mungkin Mm. 6 bulan sekali atau setahun sekali diupdate gitu. Berarti memang ada suatu produk yang cuman berlangsung dengan bulan itu doang gitu ya Coach ya. Misalkan kayak kita tahu, saya pernah tuh melihat kayak minuman dalgona, kemudian es kepal Milo, itu kan cuman bertahan sebentar ya Coach ya produknya Iya, ya, tidak iya, lama. iya. Itu bukan USP itu gitu ya. Itu cuma hanya memanfaatkan apa ya? eh, Suatu yang baru aja gitu ya. Apa Hmm, sih? Sesuatu yang aneh gitu. Tapi itu tidak bertahan lama. hmm. Berarti beda ya Coach ya, bukan keunikan tersendiri dari produk kita gitu ya Coach ya. Iya,
bukan yang sekedar bikin orang penasaran, tapi yang betul-betul menjawab kebutuhan mereka. Oh, cuman hanya Memangnya sesaat. kalau dalgona apa sih gitu ya yang bikin orang tuh merasa ya ini gue banget atau yang saya perlu beli lagi beli lagi gitu ya. Iya, Itu biasanya yang karena akhirnya menjadi USP. berarti itu bukan termasuk USP ya, Coach ya. Hanya rasa penasaran Iya, dari apa sih itu sebenarnya? iya, Hmm, betul. Hanya bikin penasaran, tapi kalau nggak membuat mereka repeat order ya beli lagi gitu, ya itu artinya belum menjawab kebutuhan mereka yang sebenarnya. Bikin orang penasaran itu kan sebetulnya kan ya gampang-gampang, gampang sih gitu. Tapi bagaimana mempertahankan mereka untuk terus belinya ini. iya, bener banget, Coach. Orang penasaran tuh gampang, tapi bagaimana mempertahankannya dia selalu beli ya, Coach ya, setiap harinya. Dan selalu Iya, gitu. dekat lah dengan kita nih, semakin akrab, dan kita juga bisa menggali kebutuhan-kebutuhan yang lain dari customer tersebut ya, Coach ya. Betul. Oke, wah kita udah masuk ke dalam 3 strategi nih. Oke, kita bisa lanjut aja, Coach, langsung di strategi yang terakhir. Ada apa nih, Coach, di strategi yang keempat? Ya, strategi yang keempat ini nyambung juga dengan ceruk pasar dan nyambung juga dengan USP dan sebetulnya pasangannya USP ya. Oke, Yaitu garansi. garansi, Coach. Garansi, ada garansi. Ya, Hmm, garansi itu tujuan utamanya adalah menghapus halangan utama untuk membeli. Ya, jadi sebagai bukti komitmen total kita dalam memuaskan pembeli gitu ya. Dan ini juga gunanya garansi adalah kita jadi tidak perlu lagi perang harga gitu ya. Nah, kenapa sih penting garansi ini? Garansi itu fungsinya kan untuk menaikkan keyakinan. Orang mau kita beli barang itu kan kita harus ada rasa yakin ya, rasa aman untuk membeli resiko gitu ya. Kita beli itu mikir-mikir ya resikonya jangan sampai ini ya besar gitu ya kalau kita beli ini. Jadi kita percaya dengan produk ini. Gitu. Nah itu adalah garansi. Jadi bisa menaikkan keyakinan, membuat rasa aman, mengurangi resiko baik sisi hmm, finansial maupun emosional. Gitu ya. Secara finansial kita nggak merasa rugi kita beli gitu ini produk gitu ya. Secara emosional juga gitu ya. Kita nggak menyesal gitu ya. Uh, kita percaya bahwa produk ini memang kayak kita beli gitu ya. hmm. Nah, walaupun begitu banyak nih pengusaha, entrepreneur ya, wirausahawan yang takut memberikan garansi. Mereka khawatir jangan-jangan pembeli mereka akan memperdayai mereka gitu ya, memanfaatkan gitu ya. Ya, padahal ternyata kenyataannya nggak sampai 10% sih yang betul-betul komplain gitu ya, yang minta ganti rugi gitu. Yang penting apa gitu ya. Ketika memberi garansi itu ya pastikan kita tulus memberikan garansi itu Oke. ya. Dan supaya mereka nggak komplain ya kita harus jaga dan penuhi janji kita. Hmm. Tidak ada celah untuk menghindar gitu ya. Tidak ada celah untuk mereka tuh memperdaya kita. Gitu. Dan pastinya kita jaga konsistensi mutu dan konsistensi mutu produk dan jasa kita ya. Sehingga memang gak ada alasan mereka komplain akhirnya gitu. Ya. Gitu. Ya, jadi benar-benar garansi itu harus powerful ya. Hmm. Semakin powerful ya semakin kredibel dan semakin berdampak buat klien atau pelanggan pembeli kita. Contoh garansi itu seperti ini nggak sih, Coach? Kayak saya pernah beli sepatu nih, Coach ya. Jadi misalkan selama 1 bulan ada kerusakan, itu bisa bisa diganti lagi. Itu contoh garansi kan, ya, Coach ya? Iya, betul. Oh. Betul. Jadi garansi itu harus spesifik ya, jangan abstrak. Misalnya yang Hmm. abstrak gimana sih? Kepuasan Anda dijamin. Itu nggak jelas tuh ya. Iya, itu tidak lengkap informasi garansinya di Ya. mana gitu ya, Pokoknya Coach beli ya. deh nih makanan ini deh pasti ya, garansi deh. Saya jamin enak rasanya. Ya, Hmm. itu kan gak jelas ya. Ya iyalah gitu, makanan pasti enak lah ya, paling nggak bisa dimakan gitu ya kalau orang berani jual ya. Tapi kan itu bukan sesuatu garansi yang jelas dan mengundang kita untuk beli juga ya. Iya. Kecuali kalau dikasih gratis gitu ya. Ya, misalnya yang garansi itu yang spesifik misalnya ya 100
money back guarantee ya, kapanpun dalam waktu 60 hari Mhm. jika produk ini gagal memenuhi harapan Anda. Misalnya gitu ya. Hmm. Itu adalah sesuatu yang unik, yang apa ya, yang betul jelas gitu loh, garansi itu. Berarti memang setiap penjualan atau setiap pebisnis itu harus menyediakan garansi ini ya Coach ya. Karena kan untuk Betul. memberikan rasa kepercayaan juga kepada customer sehingga customernya memiliki kepercayaan kepada toko kita nih. Wah, ada garansi yang bisa kita pakai kalau ada kendala-kendala, kalau ada yang tidak sesuai gitu ya Coach ya. Ya, dan Hmm. tentunya harus pastikan garansi ini memang harus selaras dengan target market Anda ya. Berarti memang harus sesuai dengan target market, sesuai dengan step-step yang tadi sudah disebutkan ya Coach ya, yang ada 4 itu ya. Iya, Oke. ini saling nyambung ya. Trik 1, 2, 3, 4 ini saling menyambung, menyambung, sambung menyambung. Berarti nggak boleh ada yang dilewat ini, nggak boleh ada yang di skip, nggak boleh ada yang dilewat, nggak boleh ada yang diloncat. Iya, Harus iya. berurutan ya Dan Coach ya. dan sebetulnya ini untuk semua jenis bisnis nih eh, berlaku ya, Mm-mm. keempat trik ini ya. Walaupun untuk bisnis sembako ya tetap aja harus baiknya ada 1, 2, 3, 4 ini gitu ya. Berarti semua bisnis ya Coach ya berlaku tanpa Iya, pengecualian. Kalau pengen langsung closingkan prospek harus menerapkan ini ya Coach ya tentunya. ya, ya. Oke. Ini dari teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan banget, diperbolehkan banget untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar karena nantinya akan dijawab langsung oleh Coach Aditya. Oke, udah 4 tips yang disampaikan. Kita take a break sebentar ya, Coach ya. Ada yang ingin saya sampaikan nih sebentar. Boleh. Oke, sahabat coaching talk dimanapun Anda berada, terima kasih untuk sahabat coaching talk yang masih bergabung di Zoom ini. Yang baru masuk, yang sudah stay dari tadi, makasih banyak. Ada informasi nih yang ingin saya sampaikan kepada sahabat coaching talk. Oke, tadi kan saya sudah menyampaikan ya, untuk kelas sales conversion, tentunya setiap orang hanya membayar Rp297.000. Nah, di sini saya ingin menyampaikan kelas-kelas yang lain nih. Mungkin ada sahabat coaching talk yang sedang menonton saat ini adalah seorang leader. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Mungkin teman-teman di sini pernah menemui suatu permasalahan di mana teman-teman tidak dapat mengembangkan timnya, tidak mampu untuk mengkomunikasikan dengan baik kepada timnya sehingga ada kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam memanage atau memberikan dalam mengarahkan dan membina timnya dengan baik. Pasti banyak juga nih teman-teman leader yang menginginkan hal-hal yang positif seperti ini. Kerjasama yang baik, diskusi berjalan dengan lancar, kemudian bisnis yang sedang dijalankan usahanya terus meningkat. Teman-teman bisa mengikuti kelas di supervisor skill. Ya, temukan jawabannya ketika teman-teman tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik, memiliki hambatan dalam memimpin timnya, teman-teman wajib banget nih ikut kelas supervisor skill ini. Apa sih yang dipelajari di kelas supervisor skill? Teman-teman nantinya akan mempelajari tentang mindset excellent, time management, kemudian tugas, tanggung jawab, dan wewenang supervisor, keterampilan seorang supervisor, pola komunikasi yang baik antara tim dan bawahan, serta sebaliknya. Kemudian teman-teman juga akan mempelajari tentang dalam menganalisa problem-problem yang terjadi dan model-model kepemimpinan seperti apa saja yang tepat dilakukan, dan teman-teman juga akan mempelajari identifikasi karyawan yang bermasalah. Bagaimana sih kita menangani karyawan yang bermasalah ini? Nah, fasilitas yang didapat dalam mengikuti pelatihan ini, teman-teman nantinya akan mendapatkan worksheet pelatihan, kemudian ada e-sertifikat, kemudian teman-teman juga akan dimasukkan ke dalam suatu grup yang teman-teman bisa gunakan untuk diskusi terkait problem-problem yang teman-teman hadapi dengan coach-coach di corporate consulting. Tenang saja, nanti akan dijawab semua problem-problem yang sedang dihadapi. Teman-teman juga akan mendapatkan rekaman kelas 3 bulan dan teman-teman bisa free sit-in di kelas yang sama seumur hidupnya. Nah, kapan sih pelatihan ini diadakan? Teman-teman bisa membuka kalendernya di kelas supervisor skill ini di tanggal 13-14 September
di jam setengah 4 sampai dengan setengah 6 live via Zoom. Nah, ini adalah pengajar kelas supervisor skill ya, ada Coach Filipus Indra, di mana beliau Licensed Master Practitioner of Neurolinguistic, program from Dr. Richard Bandler, dan Licensed Practitioner of Neurolinguistic Program. Kemudian juga Credential Associate Certificate Meta Coach dari USA, dan Certificate Ego State Therapy dari ya, dari Australia. Nah, untuk investasi di kelas supervisor skill, harga normalnya itu teman-teman biasanya investasi di harga Rp699.000 di kelas supervisor skill ya. Tapi tenang saja untuk teman-teman, untuk yang mendaftar hari ini ada promo dengan harga Rp297.000 per orang. Nah, sama ya seperti sales conversion sebelumnya, kelas yang sedang kita bahas nih topiknya tentang strategi closing kan prospek, harganya sama 297.000. Nah, untuk teman-teman spesial hari ini, jika teman-teman mengikuti kelas sales conversion dan supervisor skill yang akan langsung daftar sekarang ke saya, teman-teman bisa mendapatkan harga spesial dari yang harganya 594.000, teman-teman cukup membayarkan 579.000 saja khusus hari ini. Bisa langsung menghubungi saya di nomor 0812-8214-1910. Saya ulangi sekali lagi, teman-teman bisa langsung kontak di nomor saya 0812-8214-1910. Oke, terima kasih. Oke, Coach, kita balik lagi ya. Ya, Ada yang bertanya nggak nih ya, Coach ya, dari teman-teman yang join nih di grup kita nih, di join ini. Dari Pak Didi nih, Coach nih, ada yang ditanyakan. Saya bergerak di jualan kue basah. Bagaimana cara penerapan ilmunya dari yang sudah disampaikan 4 ya. strategi itu, Coach? Oh, gitu. Tadi udah banyak dijadikan contoh ya padahal ya. Iya. Jadi Mas Didi ya, Pak Didi ya, jual kue basah. Ya, dari mulai yang jual siapa kue basah ini? SPG-nya ataupun penjualnya itu pasti Pak Didi sendiri atau ini gitu ya, atau stafnya atau karyawannya. Kalau karyawannya ya, kalau bisa di mereka harus betul-betul paham produknya, kemudian buatkan skrip ya, skrip jualan gitu. Kemudian tadi bikin tentukan ceruk pasar yang mau Pak Didi ini ya eh, eh, gunakan gitu ya. Salah satu cara dengan survei ya. Jadi dari sekian banyak yang beli dari Pak Didi itu sebetulnya 80% itu mereka tuh eh, dari kalangan apa gitu ya, dari sisi usia, jenis kelamin, pekerjaan, waktu mereka membelinya kapan, segala macam itu bisa memberikan kesimpulan sebetulnya ceruk pasarnya itu ke siapa atau kemana. Nah dari situ baru bikin semacam USP atau garansi gitu ya, yang memang bisa cocok untuk produknya Pak Didi gitu. Walaupun makanan basah, tapi kan bisa aja kita bisa mau tetap keunikannya apa. Kita bisa tanya juga sih ke para pembeli ini apa sih yang membuat mereka itu, terutama yang sudah repeat order ya, yang sudah beli beberapa kali gitu ya. Apa yang membuat mereka bertahan beli dari kita gitu ya. Apa yang membedakan kita dari kompetitor ya perlu ditanya juga ya. Nah di situ jadi bikin checklist juga bisa tuh untuk supaya bertanyanya itu jelas gitu ya. Memang harus begitu sih, harus ada semacam survei-surveinya ya, sehingga kita bisa tahu secara eh, apa ya faktanya tuh dengan jelas gitu loh. Sehingga kita bisa menentukan USP dan garansi. Tentunya ada banyak strategi-strategi yang lainnya yang lebih cocok juga dengan jenis bisnis yang Pak Didi lakukan sekarang ya. Dan nanti kita bisa bahas sama-sama di pelatihan yang tadi Iya, sales Mbak Aisyah conversion. jelaskan. Oke, bener banget nih Pak Didi. Kalau masih ada yang ditanyakan, cocok banget nih untuk mengikuti kelas sales conversion, bisa menghubungi saya langsung ya Pak Didi. Oke, Ya, Coach Adit, menarik sekali ya pembahasan kita hari ini, Coach. Terima kasih ya, juga Coach Adit atas waktunya, ilmu yang sama-sama. bermanfaat. Terima kasih juga untuk sahabat Coaching Talk yang sudah setia menemani kita dari tadi sampai dengan sekarang. Sahabat Coaching Talk bisa menyaksikan live streaming setiap hari Senin dan Rabu melalui IG,
YouTube ataupun FB ataupun platform pastiprestasi.com karena Pasti Prestasi merupakan suatu e-learning yang di dalamnya termuat berbagai macam pelajaran baik mengenai selling, marketing, NLP ataupun coaching. Nah, teman-teman bisa mengakses melalui platform-platform tersebut. Oke, Coach Adit, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga kepada sahabat Coaching Talk. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah Pak Terima Adit. kasih. Iya, Sampai jumpa lagi semuanya. sampai jumpa. Izin saya closing.